Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 15 dikebiri. Memang benar, Tuan Muda Jiang Chen akan melakukan sesuatu. Kamu sangat lemah, namun kamu berani menyebut dirimu jenius. Sepertinya keluarga Murong bahkan tidak memiliki anjing yang bisa menggigit. Oh benar, kamu belum mengaku kalah, jadi terimalah seranganku berikutnya. Jiang Chen berkata dengan senyum kejam di wajahnya. Dia mengarahkan jarinya seolah itu adalah pedang ke arah selangkangan Murong Hao. Seberkas sinar emas muncul dari ujung jarinya dengan kecepatan luar biasa. Tidak. Orang tua dari keluarga Murong di tingkat Qihai berteriak dan segera bereaksi. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan melepaskan kekuatan Yuan yang kuat yang seharusnya menghentikan serangan Jiang Chen. Sayangnya, kekuatan Yuan hancur, tidak mampu menghentikan serangan satu jari surya Jiang Chen. Keterampilan satu jari surya dari 6 jari surya tidak bisa dihentikan oleh kekuatan Yuan biasa. Orang tua di tingkat awal Qihai tidak bisa hentikan bahkan jika dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Suara Pu kembali terdengar, namun kali ini suara tersebut berasal dari sela-sela kaki Murong Hao. Banyak orang dapat melihat sinar emas yang dikeluarkan Jiang Chen menusuk tepat ke tengah selangkangan Murong Hao. Murong Hao bisa merasakan sensasi dingin di antara kedua kakinya saat dia menunduk dan melihat celananya yang robek. Darah mulai merembes keluar dan kemudian, benda berdarah yang dimutilasi jatuh dari dalam celananya. Pada saat itu, Murong Hao akhirnya bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa datang dari selangkangannya. Ahahaha. Setelah tangisan menyakitkan itu, Murong Hao jatuh ke tanah dan memegang pangkal pahanya dengan satu tangan fungsional yang tersisa. Dia kemudian mulai meronta-ronta dan berguling-guling di tanah dengan keras. Ahahaha. Raungan mengerikan terdengar, tidak terdengar seperti manusia. Darah mengalir tanpa henti dari selangkangannya, karena banyak orang melihat benda berdarah dan termutilasi di tanah. Setiap orang yang melihat benda itu di tanah tersentak melihat pemandangan kejam ini. Mereka yang mempunyai benda itu di antara kedua kakinya bisa merasakan sensasi dingin di antara kedua kakinya, langsung mengencangkannya. Hilang. Dia sudah pergi. Selesai. Dia benar-benar selesai. Lingkungan yang bising segera berubah menjadi keheningan, hanya tangisan ketakutan dari Murong Hao yang bisa terdengar. Ekspresi semua orang menjadi pucat saat melihat darah di antara kaki Murong Hao. Bahkan Zhou Beizhen dan anggota keluarga Jiang lainnya merasa dingin di hati mereka. Ini terlalu kejam. Jika seorang laki-laki kehilangan barangnya, apakah dia masih dianggap laki-laki? Bagaimana dia akan hidup di masa depan? Ini jauh lebih buruk daripada kehilangan lengan atau kaki. Dia sudah tamat. Tuan muda. Orang tua di tingkat Qihai berteriak keras saat dia berlari menuju Murong Hao. Wajahnya penuh kecemasan karena dia tidak tahu bagaimana cara mengobati luka Murong Hao. Selamatkan aku, rasa sakitnya. Murong Hao menangis tanpa henti karena rasa sakit yang luar biasa di dalam tubuhnya. Orang tua itu berkeringat karena Jiang Chen telah menghancurkan Murong Hao, yang setara dengan menghancurkan harapan keluarga Murong. Dia tidak tahu bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada kepala keluarga Murong ketika dia kembali. Orang tua itu buru-buru mengambil pil dari tas penyimpanannya dan memberikannya kepada Murong Hao. Pil ini dapat membantu menghentikan pendarahan dan meringankan rasa sakit untuk sementara, tapi benda yang telah dipotong tidak akan pernah dapat dipulihkan. Orang tua itu berbalik dan menatap Jiang Chen dengan marah. Jiang Chen, ini belum berakhir. Keluarga Murong kami tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah karena ini. Setelah mengatakan itu, dia mengambil Murong Hao yang terluka dan mencoba pergi. Berhenti di situ. Jiang Chen berteriak, anjing tua, apakah saya mengizinkanmu pergi? Perhatikan baik-baik milik siapa tempat ini. Banyak orang terkejut dengan kata-kata Jiang Chen. Dia tidak akan membiarkan ini berakhir dengan mudah. Murong Hao telah hancur, dia bahkan tidak bisa menjadi laki-laki lagi, namun Jiang Chen tetap tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia benar-benar mempunyai taktik yang kejam. Jiang Chen tidak merasa seperti itu, dia pernah menjadi orang suci terbesar di dunia, jumlah orang yang dia bunuh sudah cukup untuk membentuk gunung. Jiang Chen memiliki beberapa aturan sederhana. Jika hubungannya dengan seseorang bermusuhan, orang itu akan menjadi musuh. Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan hati yang penuh belas kasihan saat menghadapi musuh Anda. Kita sudah membuat kesepakatan sebelumnya. Jika kamu kalah maka kamu harus meninggalkan sesuatu. Jika kamu pergi seperti ini maka aku akan terlalu malu untuk menunjukkan wajahku.
Jiang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Ini terlalu tidak tahu malu. Anda memotong penis seseorang, apalagi yang Anda ingin mereka tinggalkan. Anak muda, jangan melangkah terlalu jauh. Tuan muda, saya terluka, apakah menurut Anda ini tidak cukup? Orang tua itu sangat marah. Jika bukan karena prajurit Qihai kuat lainnya selain Jiang Chen, dia pasti sudah berlari ke arah Jiang Chen dan mencabik-cabiknya. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara dengan tuan mudaku seperti itu? Zhou Beizhen berteriak. Pria ini baru berada di level awal Qihai, namun dia berani datang ke toko pil dan tidak menghormati tuan muda tepat di depan Zhou Beizhen. Ini adalah penghinaan besar. Jiang Chen mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada Zhou Beizhen untuk berhenti khawatir. Bukan terserah padamu untuk memutuskan kapan itu sudah cukup, akulah yang memutuskan. Benda itu dijatuhkan saat pertarungan kita tadi, oleh karena itu tidak diperhitungkan dalam kesepakatan kita. Dan sekarang, Murong Hao kalah dalam pertarungan. Sesuai kesepakatan kita, dia harus meninggalkan sesuatu. Hei, Jiang Chen. Tuan muda, apa pesanan Anda? Jiang Chen menjawab dengan sikap yang manis. Bantu aku mematahkan kedua kaki Murong Hao, lalu menanggalkan semua pakaiannya. Jiang Chen berkata sambil tersenyum muram. Keluarga Murong telah menyinggung Jiang Chen, mereka hanya bisa mengutuk leluhurnya mereka karena keberuntungan mereka telah habis sekarang. Apa? Murong Hao dan lelaki tua itu sama-sama berteriak pada saat yang sama. Murong Hao sekarang semakin ketakutan. Semua kesombongannya telah lenyap. Dia akan kesulitan hidup tanpa penisnya, tapi jika kedua kakinya patah dan dia patah ditelanjangi, maka dia lebih baik mati sekarang juga. Jiang Chen, beraninya kamu. Orang tua itu berkata dengan marah, ini murni penghinaan. Dengan kaki jenius nomor 1 dari keluarga Murong patah dan ditelanjangi di depan umum, reputasi keluarga Murong akan hilang. Beraninya aku. Anjing tua, menurutmu apakah dia satu-satunya yang ditelanjangi? Paman Zhou, turunkan anjing tua ini. Patahkan kedua kakinya dan lepaskan pakaiannya juga. Jiang Chen tidak pernah menunjukkan belas kasihan, dan dia tidak takut membawa masalah ke tingkat yang lebih tinggi. Menghancurkan keluarga Murong adalah prioritasnya sekarang setelah dia dilahirkan kembali. Dia ingin membiarkan semua orang di kota Fragrant Sky menyaksikan jatuhnya Mu. Keluarga Rong. Maumu. Zhou Beizhen tersenyum kejam sambil berlari ke arah lelaki tua itu. Dia selalu tidak menyukai lelaki tua itu, dan dia juga tahu bahwa Jiang Chen ingin menghina dan mempermalukan keluarga Murong untuk membangun otoritas lebih bagi keluarga Jiang. Satu orang adalah Qihai tengah sementara yang lainnya hanya level Qihai awal, mereka terpisah satu level. Orang tua itu bukan tandingannya Zhou Beizhen, dan di bawah kekuatannya, orang tua itu dipukuli hingga jatuh ke tanah hanya dengan satu pukulan. Pukulan, tidak bisa bergerak sama sekali. Tuan muda, saya telah menjatuhkannya. Zhou Beizhen memandang Jiang Chen. Hanya badut beraninya kamu membuat keributan di depanku. Paman Zhou, tampar dia. Jiang Chen berperilaku seperti seorang raja yang mengendalikan kehidupan dan takdirnya sendiri saat dia memberi perintah. Tamparan, tamparan. Zhou Beizhen mengikuti perintah Jiang Chen. Dia juga tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menamparkan dengan kedua telapak tangannya, menciptakan suara tamparan yang jernih. Hanya dalam waktu singkat, wajah lelaki tua itu membengkak hingga sebesar kepala babi, dan beberapa gigi tanggal. Orang tua itu mencoba berbicara, tapi dia tidak bisa. Semua orang di sekitar menggigil, mereka memandang Jiang Chen seolah-olah sedang melihat Raja Iblis. Ini terlalu brutal, kemunculan Murong Hao hari ini adalah keputusan yang bodoh. Ini semua karena dia bertemu Jiang Chen. Apakah dia benar-benar akan mematahkan kedua kaki mereka? Jika dia melakukannya, reputasi keluarga Murong yang tersisa akan sia-sia. Saya pikir Tuan Muda Jiang Chen akan melakukan apa saja. Taktiknya terlalu menakutkan. Para penonton di sekitarnya tidak dapat menghentikan desahan mereka. Datang ke toko obat keluarga Jiang adalah keputusan bodoh yang dilakukan oleh dua orang dari keluarga Murong. Tuan Muda, silakan duduk. Jiang Chen mengeluarkan kursi bambu dan meletakkannya di belakang Jiang Chen. Jiang Chen memandang Jiang Chen dengan ekspresi memuji, sambil duduk di kursi bambu dan menyilangkan kaki. TL, berapa harga seekor wucuk jika seekor wucuk dapat membuang kayu? Jiang Chen, lakukan seperti yang kukatakan dan patahkan kedua kaki Murong Hao, lalu buka pakaiannya. Kata Jiang Chen, maumu. Jiang Chen menjawab dengan senyuman di wajahnya sambil meraih sebatang baja dan mulai berjalan menuju Murong Hao.
Murong Hao masih berguling-guling di tanah karena semua rasa sakit. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menangis lagi. Dia memandang Jiang Cheng yang datang ke arahnya dengan batang baja besar dan hampir pingsan hanya karena rasa takut saja. Jiang Cheng tidak mempedulikan hal ini sama sekali. Baginya, perintah Jiang Chen adalah perintah utama. Dia mengangkat batang baja tinggi-tinggi ke udara, mengarahkannya ke kaki Murong Hao, dan mengayunkannya dengan keras. Retak, retak. Kedua kakinya langsung patah. Murong Hao menjerit mengerikan sebelum kedua matanya berputar dan tertutup. Dia pingsan di tempat. Tuan muda, orang tua, yang saat ini sedang ditekan oleh Zhou Beizhen, mulai mengeluarkan darah. Dia tahu bahwa karena hari ini, jenius nomor 1 dari keluarga Murong telah selesai. Dia lebih baik mati daripada terus hidup. Tuan muda, haruskah saya tetap menelanjanginya? Jiang Cheng memandang Jiang Chen yang sedang duduk di kursi bambu, menunggu perintah selanjutnya. Sudahlah, dia sudah pingsan, aku ingin kaki anjing tua itu dipatahkan juga. Setelah Jiang Chen berbicara, lelaki tua itu berusaha lebih keras untuk melawan, tapi di bawah kekuasaan Zhou Beizhen dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Tuan muda, anjing tua ini telah menyinggung perasaan Anda. Mengapa tidak membunuhnya saja? Kata Jiang Cheng. Jiang Cheng, kamu terlalu kejam. Kita tidak bisa membunuh orang gitu saja. Aku memiliki jiwa yang penuh belas kasihan. Aku terlalu peduli dengan dunia ini. Patahkan saja kedua kakinya dan telanjangi dia, itu sudah cukup. Jiang Chen berkata seolah itu bukan masalah serius. Penonton serasa mau pingsan. Lelaki tua itu bahkan memuntahkan darah. Anak muda ini menyebut dirinya penyayang. Cara Anda menyiksa orang lebih mengerikan dari sekedar membunuh mereka secara langsung. Tuan muda, jika kedua kakinya patah, kita harus mengirimnya kembali, bukankah itu terlalu merepotkan? Jiang Cheng berkata sambil tersenyum. Ya, Anda ada benarnya. Tampaknya terlalu kejam untuk mematahkan kedua kakinya, kebiri saja dia. Jiang Chen berpikir sejenak, sebelum menjawab Jiang Cheng. Baiklah. Jiang Cheng memasang senyum jahat di wajahnya saat dia menatap lelaki tua itu dengan ekspresi pucat. Tuan mudaku memiliki jiwa yang penuh belas kasihan dan terlalu peduli pada dunia ini. Dia malah ingin kamu menjadi seorang kasim. Bang! Orang tua di tingkat awal Qihai menutup matanya dan pingsan di tempat. Penonton di sekitarnya juga ingin pingsan sementara semua penjaga dari keluarga Jiang tertawa. Tuan muda mereka terlalu jahat, menjadikan seseorang sebagai kasim lebih kejam daripada mematahkan kedua kaki mereka. Tidak ada gunanya, kamu terlalu mudah pingsan. Tidak masalah jika kamu pingsan karena, tidak peduli kamu hidup atau mati, aku tetap ingin mengebirimu. Jiang Chen mengarahkan jarinya dan melepaskan sinar emas lainnya, mengarahkannya ke selangkangan lelaki tua itu. Orang tua itu sekarang menjadi seorang kasim.